Shalom guys, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Voice of Aletheia. Dan kita juga mau memperlengkapi diri ya dengan karakter-karakter seperti karakter Kristus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu tema yaitu self-control. Apa sih self-control itu? Mari sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Untuk setiap anak-anak yang Tuhan berikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersekolah hari ini. Saat ini mereka akan bersama belajar tentang satu karakter Kristus, dan biarlah Tuhan yang boleh menolong dan menyertai setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, kita akan simak video berikut ya. Saksikan. Lo ngerasa gak sih kalau nahan diri itu bisa jadi hal yang susah banget buat dilakuin? Padahal memang dari kecil ya kita udah mungkin sering ya disuruh-suruh atau diajarin gitu soal ini. Mungkin dulu awalnya kita diajarin buat nahan diri, self-control gitu ya, pas kita belajar puasa. Atau nahan diri supaya nggak ngobrol gitu pas upacara, baris berbaris yang benar. Atau ya biar nggak main ketika waktunya memang belajar gitu. Untuk merhatiin guru. Sampai gede pun skill ini masih penting sebenarnya buat dipakai. Entah itu buat self-control supaya kita fokus pas kerja gitu ya. Atau kita menahan diri dari makan makanan yang nggak sehat. Atau kita menahan diri untuk nggak belanja online terus-menerus. Atau self-control untuk misalnya nggak ngomong-ngomong buruk, nggak julid di sosmed gitu ya. Di Twitter, di Instagram, banyak lah pokoknya. Sayangnya walaupun kita udah diajarin dari kecil ya, self-control tetap bisa jadi sesuatu yang susah buat dilakuin gitu. Dan di sekolah juga kita nggak pernah belajar tentang ini secara serius dan secara formal gitu kan. Kita belajar ini secara otodidak atau ya emang disuruh aja lu tahan diri di sini gitu. Dan kemungkinan besar juga dari dulu kita diajarin buat menahan diri ya cuma dengan dibilangin lo harus bisa self-control ya, lo harus bisa mengendalikan diri ya gitu. Dan kita tidak diajarkan gimana cara konkretnya, baik oleh keluarga atau dari sekolah. Nah di video ini makanya gue bakal jelasin nih salah satu cara sederhana buat ngelatih kemampuan kita untuk self-control gitu, untuk mengendalikan diri. Oke, sebelum bahas soal cara ngelatih self-control, gue mau ngebahas nih, apa sih sebenarnya self-control itu? Jadi self-control itu adalah kemampuan ya buat menghindari diri dari godaan dan tingkah laku yang tidak diinginkan demi mencapai suatu tujuan. Nah, untuk ngasih lo gambaran, gue bakal cerita nih dikit soal sebuah eksperimen psikologi legendaris yang dilakuin sama seorang psikolog terkemuka asal Stanford University. Namanya adalah Walter Mischel. Judulnya adalah The Marshmallow Test gitu. Anak-anak psikologi pasti udah tahu lah tentang hal ini. Jadi percobaannya tuh gini, bayangin lo adalah anak kecil yang disajikan sebuah marshmallow sama seseorang yang lebih dewasa, mungkin orang tua lo, mungkin guru gitu. Terus si orang itu tuh bilang ke lo, ya, ke anak kecil ini kalau dia bakal pergi keluar sebentar. Abis itu dia juga bakal bilang kalau dia bakal ngasih lo marshmallow tambahan kalau misalnya lo bisa nahan diri buat nggak makan marshmallow itu sampai penelitinya balik. Tapi lo nggak bakal dapet apa-apa kalau lo mutusin buat langsung makan ketika ya penelitinya belum balik gitu. Nah, percobaan tadi kemudian jadi acuan bagi berbagai kajian ilmiah soal self-control. Kalau kita balik lagi ke definisi self-control, bisa dibilang kalau memakan marshmallow sebelum si peneliti datang adalah tingkah laku yang nggak diinginkan lah. Yang harusnya memang dihindari oleh si anak gitu. Karena ya rugi gitu kan. Mendingan lo dapet 2 daripada lo dapet 1. Sementara dapat marshmallow tambahan adalah ya tujuan gitu yang pengen dicapai. Karena kita pengen dapat bonus lah. Nah, yang lebih menarik adalah penelitian jangka panjang dari Mischel menemukan kalau self-control yang baik itu bisa memprediksi hidup yang lebih oke dalam berbagai macam aspek. Mulai dari prestasi akademik, sampai kita bisa jadi lebih sehat secara fisik dan mental. Bahkan penelitian lain juga nunjukin kalau orang dengan self-control yang baik itu diprediksi punya hubungan interpersonal yang lebih baik. Kenapa bisa gitu ya? Logikanya sederhana gitu ya. Orang-orang yang punya self-control bakal bisa lebih disiplin dalam menempuh proses pembelajaran. Dan mereka juga lebih bisa menahan godaan perilaku beresiko kayak ngerokok, obat gitu ya, selingkuh dan lain sebagainya, dan menerapkan gaya hidup sehat yang mungkin buat sebagian orang sebenarnya nggak enak gitu, kayak makan sehat dan olahraga. Nggak cuma itu, mereka juga jadi lebih bisa nahan impuls emosional. Jadinya mereka mampu berkomunikasi dengan lebih baik sama orang lain bahkan saat marah sekalipun. Sampai sini kita udah tahu ya apa itu self-control dan kenapa itu penting. Pertanyaannya kemudian adalah gimana nih caranya buat kita mengembangkan self-control ini? Sebenarnya udah banyak banget metode dan cara-cara melatih self-control yang udah kebukti secara ilmiah efektif gitu. Tapi bakal panjang dan kompleks sih kalau gue bahas semua di video ini. Jadi gue bakal ngasih tahu satu cara doang yang menurut gue paling sederhana yang bisa lo lakuin begitu lo selesai nonton video ini. Masih menurut profesor yang sama gitu ya, si Mischel itu, ada 2 cara berpikir yang berhubungan sama self-control, yaitu hot thinking dan cool thinking. Cool thinking adalah cara berpikir yang lebih lambat, kompleks, dan berpusat di frontal lobe.
atau bagian otak kita yang lebih rasional. Jadi intinya eksekutif nih, yang ngatur fungsi berpikir yang kompleks gitu. Contohnya kayak self-control tadi. Kebalikan dari cool thinking adalah hot thinking, yang ya ini adalah cara berpikir yang sederhana, cepat, dan sifatnya emosional. Kenapa? Karena ini berpusat di amigdala, bagian otak yang ngatur emosi. Simpelnya cool thinking itu lebih cenderung hati-hati ya, dan cenderung rasional, sementara hot thinking itu cenderung impulsif dan emosional. Nah, hal inilah yang bikin orang jadi lebih susah buat mengontrol diri ya ketika dia lagi hot thinking gitu. Kalau di marshmallow test, seorang anak bisa dibilang pakai cool thinking kalau misalnya ketika dia ngelihat marshmallow, dia fokus mikirin bentuk marshmallow yang kayak awan dibandingkan rasanya. Tapi kalau anak tadi fokus mikirin nikmatnya makan marshmallow, berarti dia lagi pakai hot thinking. Dan dia jadi lebih gampang kegoda buat makan marshmallow. Ibaratnya kayak dispenser di rumah sih. Kan ada 2 keran ya, keran hot yang airnya panas sama keran cool yang airnya biasa aja gitu. Bayangin kalau misalnya tangan lo kena air nih dari keran yang hot gitu. Kemungkinan besar ya lo bakal lebih reaktif kalau kena air dari yang hot daripada kalau kecipratan dari cool gitu. Nah, hal yang sama berlaku kalau kita mikirin sesuatu pakai hot thinking. Ketika kita mikir pakai hot thinking, kita bakal lebih gampang bereaksi dan ya hampir nggak bisa mikirin gitu ya, baik dan buruk dari suatu hal. Apalagi sampai kepikiran buat self-control gitu. Sebaliknya, kalau cool thinking ya ini bisa ngebantu untuk kita ngelatih self-control, mulai dari ngontrol diri supaya nggak makan marshmallow, sampai ngontrol perasaan marah dan perasaan negatif lainnya. Nah, terus gimana nih cara buat mengaktifkan cool thinking? Nah, kayak yang udah dibahas tadi ya, lo bisa mulai dengan nyoba untuk pindahin fokus lo tentang suatu hal dari aspek yang menggugah, yang arousing ke aspek lain yang lebih netral. Misalnya, kalau lo pengen nahan diri dari ngerokok, lo bisa coba alihin pikiran lo kayak, oh nikmat nih ngerokok abis makan gitu. Ke hal lain, lo coba alihin tuh pikirannya ke yang lebih netral dan objektif. Wah, rokok ini warnanya putih gitu. Wah, rokok ini mereknya X. Dari situ kita ngehack otak kita buat mikirin rokok pakai frontal lobe yang lebih rasional dengan merhatiin detail-detailnya, bukan amigdala yang emosional. Kalau udah kayak gitu ya harapannya kita bisa lebih mudah dalam ngelakuin self-control. Latihan berpikir kayak gini juga emang gak mudah, tapi bisa lo kuasai. It's okay, pelan-pelan aja, 1% tiap hari juga gak apa-apa. Cuma mau bilang, meskipun susah, self-control itu bisa banget dilatih ya, gitu. Asalkan kita tahu caranya dan mau terus berusaha, gitu. Ya, sama kayak belajar tadi ya, dari dispenser panas dan dingin, gitu. Nah, gimana guys? Kalian sudah mengerti kan betapa pentingnya kalian memiliki pengendalian diri? Karena itu sangat berpengaruh bagi masa depan kalian, bagi pendidikan kalian, bagi masa depan kalian, dan itu sangat-sangat menolong kalian. Nah, seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-27, firman Tuhan mengatakan, "Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan." Inilah pentingnya setiap kita memiliki self-control, pengendalian diri yang baik, supaya apa? Kita tidak terjerumus di dalam kejahatan, terjerumus di dalam pergaulan bebas, tetapi bagaimana kita hidup bagi Tuhan, kita tetap dapat mengendalikan diri dan selalu hidup pada kebenaran Tuhan. Jangan pernah lupa ya guys ya, untuk terus melatih diri, untuk mengendalikan diri, sehingga studi kalian bisa baik dan masa depan kalian bisa menjadi masa depan yang terjamin. Jangan lupa untuk mengisi Google Form-nya. Tuhan Yesus memberkati.